Oke, anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19 ini ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Anak-anakku, pada kesempatan sore ini ya, kita kedatangan dari narasumber yang terhormat Bapak Dr. Andes Sadiman Al-Kundarto. Beliau ini anak-anakku, ini adalah seorang praktisi, relawan sosial, dan sekaligus juga adalah sebagai pembina dari Lembaga Kesejahteraan Sosial bidang mahasiswa. Anak-anakku, ya pada sore hari ini kita akan menerima beberapa materi, yaitu yang berkaitan dengan apa sih yang perlu kalian persiapkan ya, terutama bagi anak-anakku yang akan melakukan PKL atau praktek kerja lapangan. Ya Bapak, ya selamat datang Bapak, terima kasih sekali atas rawuhnya di SMK Negeri 8. Beliau ini adalah tidak asing anak-anakku bagi SMK 8 ya, sebenarnya sudah lama sekali menjadi mitra kita ya, terutama untuk kompetensi keperawatan sosial. Nah, anak-anakku ya, tolong kalian cermati apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Sadiman Al-Kundarto ini. Sesuatu yang sangat penting sekali yang perlu kalian jadikan pegangan ketika kalian akan melakukan praktek kerja lapangan, yaitu kurang lebih 3 bulan. Selamat sore Bapak. Ya, anak-anak kita itu rencana nanti bulan Januari akan melakukan PKL. Ya. Di masa pandemi ini anak-anak kita selain melakukan praktek di UPT unit pelaksanaan teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, juga ada yang di kelurahan-kelurahan. Di kelurahan itu adalah di sekitar tempat tinggal mereka, karena memang kondisi COVID ini, sehingga bagaimana kita mencegah persebaran virus ini sehingga memang kita tidak jauh dari tempatnya, terutama yang di kelurahan, itu yang di setting kelurahan. Nah, pada kesempatan ini Bapak, kami mohon diberikan materi sesuatu yang sangat bermanfaat, dibekali anak-anak kami untuk kelas 11, kelas 2 program keahlian atau kompetensi keahlian perawatan sosial ini. Monggo Bapak, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sadiman. Ya. Terima kasih Ibu yang mewakili Kepala Sekolah SMK 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMK 8 yang saya banggakan pada hari ini, saya bersyukur karena pada hari ini juga saya diminta untuk hadir juga pada pertemuan pembekalan siswa yang akan PKL. Saya berteman dengan SMK 8 ini sudah lama sekali ya. Tapi sempat terputus karena ada tugas-tugas lain, dan saya juga waktu itu pindah di kabupaten lain. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan dari sekolah bahwa apa yang diperlukan siswa pada waktu PKL gitu. Siswa-siswa yang saya banggakan, kita berpikir prospek ya tentang generasi muda. Karena apa? Karena pada situasi yang demikian ini, di mana mencari pekerjaan sulit, sehingga para lulusan itu sebagian diantaranya ada yang merasa cemas menghadapi masa depan. Untuk itu perlu saya sampaikan di forum ini bahwa prospek masa depan generasi muda sekarang ini itu akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.
Kalau pemerintah Indonesia komitmen bahwa tahun 2045 itu adalah Indonesia maju yang harus dipimpin oleh manusia unggul, maka pada saat itu saudaralah yang akan menempati jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu maka siswa-siswa ini perlu diberi bekal untuk ke sana. Supaya apa? Supaya perilaku menjadi pemimpin itu tidak instan. Karena seorang pemimpin itu harus mempunyai satu kemampuan bagaimana bisa menggerakkan orang. Dan perlu diketahui siswa bahwa prediksi masa depan itu era global telah memprediksi bahwa satu saat dunia ini akan terjadi krisis pangan. Karena apa? Karena lahan mulai berkurang. Tenaga kerja juga mulai berkurang. Satu saat juga akan terjadi krisis air. Karena banyak pencemaran. Satu saat juga akan krisis energi. Karena energi yang dari fosil pasti akan berkurang. Karena selalu di samping itu juga itu akan terjadi krisis ketenaga kerjaan. Karena jumlah tenaga kerja dibanding pekerjaan yang tersedia jauh lebih banyak dari tenaga kerja pencari kerja. Yang terakhir, apabila nanti kondisi krisis itu berkembang, maka akan terjadi imigrasi antar negara. Dan tujuan utamanya adalah Indonesia. Karena Indonesia ini apa saja yang ada di dunia, di Indonesia ada. Sehingga menjadi tujuan. Itu prediksi bahwa satu saat akan terjadi krisis seperti itu. Maka dari itu lulusan pekerjaan sosial atau siswa pekerjaan sosial sudah akan berpikir ke depan. Ya. Di samping itu juga yang kita hadapi saat ini permasalahan COVID ini sudah hampir 10 bulan. Tapi kapan itu selesai tidak ada yang tahu. Ya. Masyarakat mengalami rasa cemas ya, menghadapi situasi keterbatasan lapangan pekerjaan. Menghadapi anak-anaknya yang sedang sekolah pun dengan teknologi, orang tuanya yang di desa yang belum paham teknologi, mereka akan kebingungan. Sekolah-sekolah pada situasi sekarang ini ada banyak keterbatasan, tidak bisa ketemu muka dengan guru-gurunya, sehingga mutu atau kualitasnya jelas jauh berbeda apabila bertemu muka dengan tatap muka dengan gurunya. Oleh karena itu maka situasi yang seperti ini marilah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan apabila dirinya sendiri bisa memahami situasi seperti ini, insya Allah dia akan bisa ikut memecahkan masalah. Tapi kalau dia berarti dia bermasalah sendiri. Orang bermasalah tidak akan bisa memecahkan masalah. Ya. Oleh karena itu, ini teman-teman atau siswa-siswa ya, mungkin tadi belum dikenalkan ya, saya dulu pernah menjadi ketua komite SMK 8. Lama juga ya Pak ya? Ya lama juga itu sampai 4 tahun ya. Tapi setelah itu karena saya ada tugas-tugas lain dan mungkin sekolah juga ada program-program berbeda, sehingga baru hari ini Bu Sri menghubungi saya. Terus kaitannya dengan prospek masa yang akan datang. Prospek masa yang datang itu jabatan-jabatan strategis di pemerintahan itu berarti nanti yang akan menduduki adalah generasi muda sekarang. Karena yang tua-tua ini kan akan habis. Di samping pensiun sudah usia, mungkin bisa meninggal dunia dan lain-lain. Berarti generasi muda saat ini adalah calon pemegang pimpinan strategis di pemerintahan. Oleh karena itu maka generasi muda sekarang itu harus dibekali tentang kepemimpinan. Prospek kepemimpinan di Indonesia ini adalah satu adalah orang yang menguasai tentang ideologi bangsanya. Yang kedua harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang ketiga adalah menguasai ilmu pengetahuan sosial dan politik. Yang keempat adalah bisa mempersatukan bangsa yang beragam. Dan yang keempat bisa membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Itu calon pemimpin masa depan. Sekarang prospek pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial sekarang ini masih banyak yang belum paham. Karena apa? Karena masih dirancukan dengan pekerjaan amal. Ya. Jadi orang berpikir bahwa orang melakukan kegiatan amal itu dianggap pekerja sosial. Nah ini karena apa? Ya jangan salahkan masyarakat. Karena kita tidak menjelaskan siapa itu pekerja sosial. Kita kurang promosi mengenai pekerja sosial. Jadi apabila kita bisa membangun promosi dengan baik, insya Allah kebutuhan tentang pekerja sosial itu banyak. Sektor atau lapangan kerja pekerja sosial itu cukup luas. Tapi karena yang mengguna tidak tahu dan yang memiliki juga tidak tahu kemana, ini membuat ada hambatan komunikasi. Ya, untuk bisa menyerap lulusan pekerjaan sosial ini menjadi terhambat gitu ya. Oleh karena itu, ini karena siswa akan praktek ke lapangan, ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi nanti di lapangan. Permasalahan pertama adalah keterbatasan membangun relasi profesional dengan klien yang akan dihadapi. Jadi bukan relasi kaitannya dengan apa, dengan perasaan suka dan tidak suka. Personal lah ya. Ya, jadi ini relasi profesional, bagaimana membangun jejaring sehingga apa? Sehingga pekerja sosial yang masuk di lembaga itu tidak terlibat secara emosional. Yang kedua adalah biasanya keterbatasan dalam mengumpulkan data, ya, menyajikan data, dan menentukan prioritas. Karena apa? Ya karena PKL itu keterbatasan waktu. Di samping itu juga kadang-kadang keterbatasan pembekalan. Gitu ya, ini perlu dimengerti gitu. Terus selanjutnya adalah program-program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia, itu ada banyak sekali itu ya, ada pelayanan-pelayanan kaitannya dengan pelayanan kesejahteraan sosial dan medik ya, ada pelayanan-pelayanan kaitannya dengan pengembangan fisik, ada kaitannya dengan pengembangan hobi dan keterampilan ya, ada kaitannya dengan apa, kebutuhan vertikal ya, keagamaan. Ini yang harus diketahui apabila siswa bidang pekerjaan sosial khususnya adalah untuk penanganan lanjut usia, dia harus tahu program-program itu. Jadi harus bisa dibedakan lanjut usia yang potensial dan lanjut usia yang sudah tidak potensial. Yang potensial ini memang harus dibedakan karena masih bisa dikembangkan untuk hobinya, untuk keterampilannya, supaya apa? Ya supaya mereka tidak merasa jenuh di dalam panti itu. Gitu. Ini yang harus diketahui oleh siswa. Ya. Program-program kaitannya dengan bagaimana lanjut usia itu ada apa namanya, program-program yang bersifat rekreatif ya. Ini juga perlu dan mungkin bisa siswa itu memberikan hiburan dan lain-lain gitu ya. Terus kompetensi yang harus dimiliki apa saja? Ini yang penting gitu ya. Pertama adalah kompetensi tentang bagaimana bisa membangun relasi sosial yang baik dengan klien. Yang kedua adalah kompetensi untuk mengumpulkan data, menyajikan data, dan membuat prioritas dari data itu. Mana yang perlu didahulukan? Karena waktu yang sangat terbatas. Setelah itu baru bisa dipakai untuk menyusun program atau proposal gitu ya. Untuk ditawarkan, ini loh proposal yang akan kerjakan selama saya PKL. Ya, untuk treatmentnya memang masih harus perlu ada bimbingan dari guru pembimbing. Karena apa? Karena mereka masih dalam periode pelatihan, metode belajar. Nah setelah itu
ini siswa-siswa saya harapkan bisa tetap kompetensi membangun jejaring dengan lingkungan sosialnya. Kemungkinan di lingkungan sosialnya itu ada sistem sumber yang bisa dipakai untuk membantu tempat praktek. Nah, ini kadang-kadang siswa tidak dibekali itu, sehingga setelah masuk situ ada kebutuhan yang sifatnya bisa mendukung menjadi terhambat. Karena tidak diberi materi tentang membangun jejaring kebutuhan panti itu dan sumber kesejahteraan sosial apa yang bisa dihubungi. Ini kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki. Terus peran pekerja sosial di dalam PKL itu, kita harus tidak lupa bahwa pekerja sosial dasar ya itu harus punya kemampuan untuk memainkan peran. Ya. Peran yang pertama adalah peran sebagai motivator. Artinya bisa mempengaruhi orang supaya orang itu mengikuti apa yang diharapkan pekerja sosial. Di samping peran motivator adalah peran dinamisator. Kalau memang potensi sasaran itu masih bisa dikembangkan, ini harus berusaha dicari apa kelebihannya mereka, apa potensi dia yang harus bisa kita kembangkan. Yang ketiga kaitannya dengan peran untuk inovator. Mungkin di situ perlu ide-ide yang dikembangkan di dalam penyelenggaraan panti itu ada tempat PKL. Nah, apabila si siswa mengalami kesulitan, bisa konsultasi dengan guru pembimbing. Nanti guru pembimbing juga misalnya ada kesulitan, bisa membangun jejaring. Ini kemana saya harus bertanya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Apabila itu bisa dibangun komunikasi, tidak terlalu sulit siswa untuk PKL. Nah, kelemahannya itu tersumbat karena biasanya tidak diberi materi tentang membangun jejaring. Sehingga dipikirkan sendiri, ya, dilaksanakan sendiri, malah kadang-kadang kurang ada bimbingan kaitannya ke sana. Nah, ini akhirnya nilai daripada peran di situ ya semakin lama semakin berkurang produktif gitu ya. Di samping inovatif itu peran pekerja sosial yang ada di PKL itu peran komunikator. Ya, dia bisa membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain atau lembaga-lembaga lain atau sistem sumber yang lain untuk bisa membantu di lembaga itu. Yang ketiga adalah pelaksana perubahan. Apabila bisa melakukan satu perubahan di bawah bimbingan guru pembimbing. Itu gambaran umum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi saya harapkan banyak pertanyaan supaya siswa di dalam melaksanakan PKL itu benar-benar bisa melaksanakan tugas dengan efektif, efisien dan hasilnya maksimal. Kalau dulu itu memang kita sering bertemu muka kaitannya dengan bagaimana mempersiapkan PKL, tapi ini kan kondisi COVID ini kita harus mematuhi protokol kesehatan. Demikian gambaran singkat yang dapat saya sampaikan. Nanti materinya bisa di-copy dan untuk selanjutnya hal-hal yang perlu ditanyakan bisa komunikasi dengan saya atau dengan Bu Sri lewat WA. Insya Allah akan saya bantu supaya menemukan solusi. Gitu. Tadi saya ketemu dinas-dinas yang bisa kita ajak untuk membangun kebersamaan apabila ada siswa yang kesulitan. Demikian Bu Sri apa yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih Pak Sadiman, anak-anakku. Ya, demikian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sadiman, narasumber kita, yaitu hal-hal yang sangat penting sekali yang perlu kalian persiapkan, terutama sebelum ya kalian akan memasuki dunia kerja nih, yaitu untuk mengikuti program PKL atau praktek kerja lapangan. Ya, oke anak-anak, mungkin ya silahkan jika kalian ada yang bertanya ya silahkan. Ya. Nah, ini ya anak-anakku sambil menunggu pertanyaan dari anak-anakku semuanya.
ya, ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sadiman tadi, ya, bisa Bu Listiani garis bawahi bahwa ada hal-hal penting sekali yang perlu kalian persiapkan, ya, ketika kalian akan melakukan PKL, ya, akan memasuki suatu dunia usaha, ya, dunia kerja atau iduka. Nah, salah satu kompetensi yang sangat diperlukan oleh pekerja sosial adalah bagaimana kita membangun relasi, ya Bapak nggih. Ya. Ya, kita menjalin relasi, membangun relasi dengan siapapun, ya, orang-orang yang terlibat di dalam kita bekerja sama. Misalkan di panti ini mungkin terutama dengan klien, ya Bapak nggih, ya, atau penerima manfaat, dengan pimpinan, ya, kemudian dengan staf yang lain gitu, karyawan atau para pekerja sosial yang ada di panti itu, ya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita memanfaatkan sumber yang ada di situ. Seorang pekerja sosial harus pandai, ya, harus cerdas. Kira-kira apa sih sumber yang ada di sekitar itu yang perlu kita manfaatkan sehingga bisa membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Itu. Atau mungkin, ya, silakan dari anak-anak, silakan, ada yang bertanya. Tidak ada? Ya. Ya, selain tadi mungkin satu relasi, kemudian yang kedua tentang pemanfaatan sumber. Nah, hal lagi, ya Bapak, yang tadi sudah disampaikan tentang peran-peran kita sebagai pekerja sosial. Kita sebagai pekerja sosial punya banyak sekali peran. Tentunya apa sih peran yang harus kita terapkan, itu sangat sesuai dengan apa permasalahan yang kita tangani, ya Pak. Ada yang peran kita sebagai motivator, kemudian sebagai inovator, ya, atau mungkin sebagai dinamisator, ya, broker, ya, broker, ya, atau sebagai perantara kita, ya, yang semuanya itu ditujukan agar masalah klien atau penerima manfaat yang nanti akan kita tangani bisa terselesaikan. Ya, halo anak-anakku, silahkan. Gimana? Nggak ada, ya, nggak ada monitor foto. Ada itu yang di situ. Biasanya ada monitor fotonya. Iya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Umum ini, ya, kita, ya, beliau ini adalah sangat sibuk sekali. Ya, sekalipun sudah lama purna, ya Bapak, tapi kegiatan-kegiatan, ya, sosial yang dilakukan, ya, sangat banyak sekali. Dan beliau ini adalah dosen juga di UIN, ya Bapak, ya, dosen di UIN untuk mata pelajaran, mata kuliah apa Bapak? Patologi dan rehabilitasi sosial. Patologi dan rehabilitasi sosial. Kalian juga dapatkan, ya, di sekolah untuk mata pelajaran rehabilitasi sosial. Ya, mumpung, ya, hadir di tengah-tengah kita, ya, seorang narasumber yang begitu sibuknya waktu, tetapi, ya, dengan senang hati, ya, menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita. Ya. Atau mungkin kalau tidak ada pertanyaan kaitannya dengan sistem sumber ini, itu biasanya siswa mengalami kesulitan. Padahal di lingkungan tempat kerja itu sendiri itu sudah ada sistem sumber yang bisa digerakkan. Iya. Satu, tanpa kita sadari, ya, ya, di lingkungan kita sudah tersedia, ya, sistem sumber oh iya Bapak, nyun sewu, ada satu pertanyaan, ya, silahkan anak-anakku, yuk, terima kasih, langsung saja nak. Ya, ya. Mana bisa? Ya, mungkin agak keras sedikit gitu mungkin. Ya. Oke, ya, sambil menunggu nanti, ya, yang bertanya ini, ya, anak-anak, ya. Ya, tadi monggo Bapak tadi mengenai sistem sumber, ya, tadi yang kita tadi. Apa yang diperlukan oleh siswa biasanya bagaimana menggali potensi sumber yang ada di lingkungannya.
Biasanya di tempat praktek itu ada sumber alami ya. Oh, Misalnya iya, di iya. sekitarnya itu ada tanah, ada air, ya, ada tanaman-tanaman. Itu bisa dipakai untuk bagaimana menggerakkan potensi sasaran atau klien itu yang masih potensial. Iya. Ya. Misalnya air, kalau kesulitan kaitannya dengan itu bisa dibangun kerjasama dengan penyuluh pertanian, ya kelompok tani yang ada di sekitar itu, Iya, 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 atau iya. orang-orang di situ yang peduli di bidang pertanian. Jadi tidak Pemerhati harus, itu mungkin pemerhati ya, Pak. ya Iya, tidak iya. harus sendiri, dan itu Iya. bisa gitu Iya, ya. iya. Saya ini mencoba beberapa tempat di panti-panti asuhan yang saya mengkaitkan itu. Bahkan ini bisa menangani anak pang, anak jalanan yang katanya sulit. Ternyata 180 anak pang dan anak jalanan sekarang sudah menjadi anak baik-baik. Bahkan sekarang sudah khatam Al-Quran. 180 iya. anak pang dan anak Anak jalanan. pang dan anjal. Ya, yang Iya. tadinya itu kata orang sulit berubah. tapi berubah Iya. total sekarang ini. Iya. Ya. Kemarin saja wawancara Iya. itu. Buat saya berpikir harimau binatang buas saja bisa dibuat sirkus gitu. Kalau kita bisa bicara dengan dia, Iya. apalagi dengan anak-anak pang, dia Iya. butuh juga karena di rumahnya dia sudah tidak Perhatikan. diperhatikan Iya. oleh orang tuanya. Ada Ini perlu kebutuhan. perhatian. Nah, Iya, perhatian iya. itulah menjadi kebutuhan. Iya. Ini kita cobakan melalui kebutuhan. Iya, Jadi iya, iya, lingkungan sekitar tempat praktek itu situasi alamnya bisa diperdayakan. Iya, iya. Terus kaitannya dengan manusiawi. Di sekitar itu ada RT, ada RW, ada orang-orang pinter ya. Iya, iya. Ini bisa dimintai pendapat gitu Oke, ya. iya, iya. Untuk bagaimana ikut membantu memecahkan permasalahan yang ada di panti itu. Biasanya kepala-kepala panti itu juga tertutup gitu ya. Iya. Ya, karena mungkin keterbatasan ya. Tapi kalau dengan dijembatani oleh seorang pekerja sosial, ini bisa membangun jejaring dengan lingkungannya. Seperti panti-panti yang saya bangun ini itu semuanya swadaya dengan menggerakkan lingkungannya. Seperti panti rehabilitasi penyandang masalah gelandangan psikotik. Awal-awalnya tahun 2003 saya mulai merintis itu dinas sosial mengatakan itu pekerjaannya kesehatan karena psikotik. Saya tanya di kesehatan katanya tugasnya dinas sosial karena gelandangan. Jalan-jalan gitu Pak ya. Akhirnya kan saya mencoba, sudah kita akan mandiri. Iya, Nah, pada saat itu 5, 15, 38 akhirnya jadi 90. Bingung uangnya dari mana, makanya alhamdulillah kita bisa membangun jejaring dengan perusahaan ayam. Sehingga di situ bisa memberdayakan potensi mereka untuk kehidupan mereka sambil untuk rehabilitasi. Sehingga bisa memelihara ayam 45.000 ekor. Ini ayam-ayam yang bagus tapi di akhir karena mungkin kakinya itu ujungnya patah atau gimana di akhir itu dipakai untuk memberi makan dia punya pekerjaan. Itu kata potensi klien itu punya potensi yang bisa kita kembangkan, itu potensi manusiawi juga. Ya. Terus kelembagaan, ya potensi lembaga itu sendiri harus kita ajari bagaimana lembaga ini bisa berteman dengan lembaga lain. Nah biasanya mereka itu tertutup untuk lembaga lain. Ya. Nah, ini harus kita kenalkan, harus kita bantu bagaimana bisa kerjasama dengan LKS yang lain, atau bisa berteman juga dengan lembaga-lembaga pelayanan yang lain, atau mungkin dinas-dinas yang punya kegiatan itu. Mereka senang itu bisa dibantu. Tadi saya juga bekerja sama dengan dinas pertanian dan perkebunan. Ternyata dia punya materi yang bisa dibantukan untuk siswa yang PKL. Nah, dan dia malah senang itu ya, karena punya program itu. Gitu. Terus sistem nilai yang berkembang. Sekarang di kita ini khususnya di Jawa, Indonesia, gotong royong, kesejahteraan sosial, kebersamaan itu potensi. Nah, ini kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Padahal dia bisa membangun. Seperti panti-panti yang saya ikut membidani lahirnya ini, dia bisa membangun, akhirnya dia bisa membantu kaitannya dengan beras, kaitannya dengan lauk pauk, kaitannya dengan kesehatan dan lain-lain. Ini justru nilai-nilai kebersamaan,
kegotong royongan, kesetiakawanan sosial itu bisa kita bangun untuk membantu lembaga yang saat ini sedang kita pakai untuk PKL. Itu yang bisa saya sampaikan karena kaitannya dengan sistem sumber. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin ada bisa. Lagi? Belum ada lagi? Oh, nggih, tadi ndak anu. Ini anak-anakku tadi materi yang diulas yang ini aja, yaitu tentang sistem sumber atau resources system. Ya, kita mengenal bahwa ada beberapa sumber yang bisa kita manfaatkan sebagai pekerja sosial, yaitu bisa sumber yang bersifat alamiah yang memang sudah ada, disediakan, ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita tidak tahu, ya, oh di situ ada sistem sumber, atau mungkin bahkan kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan sistem sumber itu, Pak Nggih. Tersedia di situ sumber alami banyak sekali, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya, ya, padahal itu semua sangat digunakan oleh pekerja sosial di dalam membantu penyelesaian masalah klien, ya. Atau bisa juga yaitu sumber yang bersifat manusiawi, ya, atau human resources tadi, ya, manusia dengan segala kemampuannya, dengan segala pikirannya, ya, itu sangat, ya, besar sekali, ya, kita manfaatkan, ya, di dalam membantu klien. Tuh. Mungkin anak-anakku itu, ya, disampaikan. Tadi ada yang mau bertanya, silakan. Ya, tadi silakan, no. Ya, dari 11 PS2 tadi yang mau bertanya. Ya. Ya, ini kelas kalian, ya, sebetulnya Bapak ini yang akan kita terjunkan, yang PKL itu kelas 11, tetapi hanya satu kelas. 11 PS2. Yang kemarin kita sudah ada sekitar 35 siswa, Bapak. 35 siswa. Nah, ini karena situasi pandemi, sebetulnya kita sudah menghubungi Dinas Sosial Provinsi, itu dipersilahkan ada si UPT, lembaga-lembaga yang siap menerima kita, tetapi jangan pada setting anak karena mungkin riskan situasi COVID ini. Sehingga dipersilakan untuk setting lansia, kemudian yang di Ngudi Rahayu itu juga boleh, kemudian di kemudian di Margo Widodo itu juga dipersilahkan untuk kita. Nah, sisanya memang kita beri kebebasan kepada anak untuk mulai bagaimana, ya, mengembangkan tempat praktek ini. Termasuk yang tahun kemarin ada yang di bank, Bapak, anak kita, ya. Termasuk yang itu tadi CSR-nya, ada yang sudah mulai praktek menerapkan bagaimana peran kita sebagai pekerja sosial di dalam kegiatan CSR itu tadi. Atau mungkin ada yang dari Purbalingga, saya bisa menitipkan ke Bupati sana. Di sana punya kegiatan Rantang Berkah, itu nangani 497 lanjut usia terlantar sebatang kara. 497 lansia terlantar dan sebatang kara. Itu mungkin perlu pendamping gitu ya, Bapak. Kalau yang bisa itu dimulai peluang dari kita sana. Di Probolinggo kan ruangnya, ya. Kalau mungkin di Kabupaten Demak itu di Kedunguri juga menangani lanjut usia 97 mahasiswa daya semua dengan lembaga sistem jaminan sosial. Terus di Gedung Suren Kendal, Kecamatan Kalibumi Selatan, itu juga ada Jum'ah Berkah. Mereka menangani 92 lanjut usia terlantar sebatang kara. Ini hanya dengan 10 orang dengan program One Day 1000. Gitu. Ini bisa menggerakkan lingkungannya dan bisa memberi makan lanjut usia terlantar. Ini kan bisa dipakai untuk paling tidak pengalaman-pengalaman, supaya pengalaman itu tidak hanya yang ada di panti saja yang selama ini. Ya modelnya ya seperti itu saja. Ya, kalau bisa keluar berarti ada inovasi. Berarti lahir kreativitas. Berarti akan lahir aktivitas. Karena apa? Karena lingkungan memerlukan. Gitu ya. Ini butuh ini, saya harus begini. Itu insya Allah dengan model seperti ini itu merupakan salah satu promosi
dari pekerja sosial SMK Negeri gitu. 8. Nggih. Negeri 8 yang selama ini mungkin yang mengetahui juga hanya panti-panti pemerintah, padahal panti swasta banyak. Sangat membutuhkan gitu lagi. Nggih. Lembaga kesejahteraan sosial masyarakat Nggih. itu banyak. Tapi kan selama ini di panti-panti pemerintah, malah justru mungkin di panti swasta mereka merasa senang karena ada temannya. Nggih. Gitu ya. Ini siapa tahu nanti dengan model seperti itu, Nggih. maka Kementerian Sosial itu bisa memberdayakan potensi lulusan SMK ini menjadi satu pendamping. Nggih, nggih. Ya, pendamping sosial yang sifatnya itu tidak perlu banyak kaitannya dengan teknologi. Ini kan bisa oleh pekerja sosial tingkat SLTA ya. Tidak perlu metode yang rumit itu, ini bisa. Dan apabila ini bisa, insya Allah menjadi kebutuhan. Ya, selama ini ya kadang-kadang kita belum promosi ke sana sehingga belum dianggap kebutuhan, dan sampai hari ini itu yang namanya pekerja sosial masih disamakan kedudukannya dengan relawan sosial, masih disamakan dengan lembaga amal. Itu ya, yang tantangan bagi kita ya Bapak itu ya. Ya, itu merupakan tantangan, merupakan hambatan yang harus kita pecahkan. Ya, ini yang harus kita beri materi para siswa di luar materi kurikulum kelas. Mungkin ada tambahan muatan pengayaan itu. Ya, itu anak-anakku nggih, tadi terakhir sangat penting sekali disampaikan bahwa ada satu tantangan ya di depan kita. Ya. Bagaimana untuk mengembangkan profesi pekerja sosial ini? Karena apa? Masyarakat memahaminya bahwa profesi pekerjaan sosial itu sama dengan relawan sosial atau sama dengan lembaga amal. Ya, lembaga amal. Padahal itu enggak kan? Ya. Bedanya apa? Kalau kita sebagai pekerja sosial itu sudah kita dibekali ada pendidikan secara formal, mempunyai pengetahuan dasar ilmunya, mempunyai keterampilannya, juga ada attitude yang memang harus kita perankan di masyarakat. Beda dengan yang namanya lembaga amal ataupun relawan-relawan sosial itu. Nah, anak-anakku ya tetap semangat kalian belajar sekalipun di masa pandemi ini, terutama bagi anak-anakku yang akan melakukan PKL. Ya, dimanapun kita tetap ya kita perlu menjaga atau melakukan protokol kesehatan ya. 3M ya. 1, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan satu lagi menjaga jarak atau social distancing ya, itu. Oke anak-anakku, kita tunggu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi mungkin ada yang mau bertanya, tidak jadi. Nah, itu ya, silakan nak. Oke, siapa ya, sebutkan namanya. Ya. Oke, gimana nak? Apa bagian sosial sebenarnya kegiatan kita lulus pekerja sosial nanti harus menerima bukan dari lulusan pekerja sosial, misalnya dari SMA. Iya. Bisa diulang? Bisa diulang no? Bagian sosial yang sebenarnya mempekerjakan kita lulusan pekerja Oke, ya. dari lulusan pekerja sosial, misalnya dari SMA. Ya, bagus. Ya, pertanyaannya. Ya, gini Bapak, kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya, kenapa biasanya ada satu lembaga yang harusnya menerima lulusan SMK pekerjaan sosial, tetapi kok malah menerima SMA, sama-sama SMA tetapi bukan pekerjaan sosial tapi SML, atau SMK tetapi SMK jurusan lain. Ya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi? Ingatan Bapak. Ya. Monggo. Yang lain ada lagi? Mungkin ada lagi?
Tidak ada? Oke, Ada. kita jawab lagi. Monggo. Ya, terima Pak kasih, Sadiman. itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang harus disadari itu. Jadi kenapa yang diterima itu justru bukan lulusan pekerjaan Sosial. sosial, Nggih. padahal kegiatannya adalah berkaitan dengan pekerjaan Pekerjaan sosial. sosial. Iya. Ini ada beberapa penyebab ya. Penyebab pertama, kemungkinan pimpinan lembaga itu juga tidak paham pekerja sosial itu punya kompetensi apa, gitu ya. Oh, gitu. Iya, iya. Dan kita juga belum promosi ke sana, sehingga dia tidak tahu. Nah, karena ketidaktahuan itulah maka kita harus memberitahu. Iya, iya. Sama dengan saya ketemu Bu Sri tapi tidak mengenalkan namanya, saya tidak tahu siapa itu. Ya, maka saya harus perkenalkan, nih loh pekerja sosial itu seperti Seperti ini, ini, gitu iya. ya. Nah, apakah ini Iya, sudah iya. Lakukan dimulai atau dilakukan? Insya Allah kalau dia bisa membedakan secara jelas, pasti akan milih Iya. pekerja sosial. Karena apa? Karena punya metode, punya teknik, punya pendekatan, punya proses, punya indikator yang baku, Iya, iya. ya bisa dipertanggungjawabkan. Siapa saja kalau bisa bertanggung jawab secara ilmiah, artinya bisa dipertanggungjawab secara akademis, jelas Iya. akan memilih itu. Iya. Tapi mengapa tidak? Lah karena tidak paham. Sama dengan saya itu ditugaskan ke Tugu Muda, tapi yang nugaskan tidak tahu Tugu Muda, saya juga tidak tahu Tugu Muda. Maka Nggak- Tugu nggak apapun ketemu. boleh saya katakan Tugu Muda. Dan yang perintah juga membenarkan, saya membenarkan karena sama-sama tidak Sama-sama tahu. tidak tahu. Nah, itu contoh yang secara gambaran kasar Iya, saja. iya. Jadi kita memang harus lebih banyak promosi gitu ya. Iya. Nah, selama ini kita kurang promosi. Buktinya apa? Buktinya banyak yang tidak tahu. Iya, iya. Kalau tahu pekerja sosial punya kompetensi yang berbeda dengan yang lain, pasti dia akan memilih pekerja sosial. Iya, iya. Karena terukur ya. Punya metode, punya teknik, punya pendekatan, ya, punya jejaring dan lain-lain, dan bisa menggali potensi yang ada. Itu maka dari itu Mbak yang tanya tadi, mulailah kita memperkenalkan diri. Ini loh Iya. pekerja sosial punya kompetensi Iya. begini, punya peran seperti ini. Dan apabila itu bisa dimengerti, itu sudah tidak usah diumumkan, mereka akan memilih pekerja Mencari sosial. kita, Pak, ya. Iya. Karena dianggap kebutuhan Iya, gitu. iya. Selama pekerja sosial Iya. belum dianggap kebutuhan, ya memang sulit gitu ya. Iya, Jadi iya. kita harus mengenalkan bahwa ini menjadi kebutuhan, terutama kebutuhan pada situasi banyak masalah seperti ini. Perlu hadirnya pekerja sosial. Iya. Di bencana alam saja kadang-kadang pekerja sosial juga nggak ngerti, ya. Dia hanya suruh ngangkut beras ke sana kemari. Loh, itu kan bukan pekerjaan Iya. sosial, Bukan bidangnya. pekerjaan Iya. fisik gitu ya. Nah, Iya. ini kadang-kadang yang menugaskan jadi kadang-kadang juga tidak mengerti. Nah, itu masalahnya. Seperti kemarin ada COVID-19, kok ada petugas, ada pekerja sosial, apa pekerjaannya? Ikut nyemprot. Loh, ini kan bukan pekerja sosial. Pekerja nyemprot itu tugasnya dinas kesehatan. Tapi apa? Menghadapi orang stres, menghadapi Iya. orang cemas, Anu ya, menghadapi orang dampaknya ngayal. dari itu. Itu pekerjaan pekerja sosial gitu. Iya. Tapi karena yang perintah tidak paham, yang diperintah juga tidak tahu, Iya. nah, akhirnya orang bingung ketemu orang ngerti gitu. Nah, ini bisa terjadi gitu. Itu saya terima kasih, pertanyaannya bagus. Iya, ya. Bagus ya, Nak ya. Oke. Salah satu jawaban yang perlu ini adalah apa? Kita perlu promosi, kita tunjukkan siapa kita dan apa sih yang kita punyai, ya. Yang jelas sebetulnya mereka itu membutuhkan, apalagi yang namanya prospek pekerja sosial ya Bapak Ya. Nggih, ya. Dampak-dampak pembangunan banyak sekali yang akibatnya ya berbagai macam permasalahan, ya permasalahan mungkin dari segi psikis, ya banyak orang yang stres, ya Cemas. terutama yang mengalami yang ketidakpastian itu juga ada masalah-masalah itu. Itulah yang menjadi ranah atau bidang kita sebagai pekerja sosial, ya. Mungkin ada lagi anak-anakku? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Ada. ada. Oke, silakan, Nak. Assalamualaikum, saya sudah berangkat. Waalaikum. Ya.
terlalu dekat anunya itu. Atau ini Jadi, cara kita untuk membangun jejaring dengan itu bagaimana? Oke, ya betul. Tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwa salah satu kompetensi seorang pekerja sosial selain membangun relasi juga harus bisa membangun jejaring atau networking support itu tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar kita bisa membangun jejaring itu dengan baik? Begitu Bapak, Ya. tadi pertanyaan dari anak kami, ya sangat bagus sekali. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Cukup ya? Atau mungkin itu bisa dijawab dulu Bapak? Ya, jadi Iya, begini, siswa kaitannya dengan membangun jejaring. Pertama kali kalau kita membangun jejaring itu adalah kita harus mengenalkan diri kaitannya dengan kompetensi yang kita miliki dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh yang diajak kerjasama. Selama mereka tidak tahu manfaatnya ya sulit gitu ya. Tidak Jadi, akan terwujud tidak jejaring akan itu tadi. terwujud ya, karena dia ragu gitu Iya. ya. Jadi maka membangun jejaring itu tunjukkan bahwa saya punya apa dan kamu punya apa. Apabila itu bisa ketemu, insya Allah tidak ada masalah dan akan berjalan terus menjadi satu kegiatan yang melembaga. Ini yang diperlukan. Bagaimana kalau bisa membangun jejaring, dia tahu manfaatnya. Sebagaimana kita di perusahaan, apa sih pekerja sosial manfaatnya perusahaan? Kalau kita tidak bisa meyakinkan, ya dianggapnya sama dengan yang lain. Tetapi kalau kita tahu bahwa di situ sering terjadi antara konflik pengusaha mungkin ya. dengan pekerja, ini pekerja sosial menjadi perantara, menjembatani bagaimana konflik itu tidak terjadi atau preventifnya seperti apa. Dan itu bisa dilakukan karena apa? Karena bisa diajak bicara. Nah, kelemahannya sekarang yang tersumbat itu tidak ada yang menjembatani. Insya Allah kalau ada waktu tertentu, bagaimana kita ajari bagaimana membangun jejaring ya, sehingga mampu untuk melakukan kegiatan itu dan kepada siapa jejaring itu kita bangun dan bagaimana keberlanjutan atau kelembagaannya jejaring itu. Sebab kadang-kadang hanya bisa terjadi jejaring itu hanya sesaat. Ya, karena setelah dinilai manfaatnya kecil misalnya. Ya, langsung ya ditinggalkan mungkin ya, orang ya, akhirnya tidak mengundurkan diri. berkesinambungan. Ya, Iya. gitu. Jadi ini Mbak, Iya. saya terima kasih dan itu memang penting sekali diketahui oleh siswa bagaimana bisa membangun jejaring dengan lingkungan sosialnya yang ada di sekitar itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendukung penyelesaian masalah. Iya. Itu. Iya. Ya gitu ya Nak ya. Ya tadi bagaimana sih ya agar kita mampu membangun jejaring itu yang jelas kita harus paham ya, saya punya ini ya, kemudian yang kita ajak kerjasama itu ini juga punya apa ya, akhirnya kedua belah pihak yang akan membangun jejaring itu sama-sama akan merasakan manfaatnya ya. Kalau kita istilahkan yaitu mereka ada simbiosis mutualisme nih Bapak ya, saling memberikan keuntungan, kebermanfaatan dari kedua belah pihak ya. Dan kalau memang dirasakan kedua belah pihak itu mempunyai atau merasakan manfaatnya, maka ya itu akan selalu berkesinambungan ya, tidak langsung berhenti begitu saja. Itu anak-anakku ya untuk pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, satu lagi ya, ayo Nak, monggo. Waalaikumsalam. Ya, Oke, PS2, oke. Gimana, Nok? Bapak, saya mau bertanya bagaimana prospek kelulusan untuk pekerja sosial ke depannya. Oke, ya. Ini baru kelas 11, Bapak. Kelas 2, berarti sudah cemas. Mereka sudah merasakan kecemasan. Setelah saya lulus itu bagaimana prospeknya? Ini monggo Bapak nyuwun pencerahannya atau nuwun. Jadi kalau rasa cemas itu tidak hanya lulusan SMK 8 saja. Iya. Karena apa? Karena situasi sekarang ini hampir selama 10 tahun ini tidak ada pengangkatan
pegawai baru ya. Nggih. Siapa saja merasa cemas. Tapi cemas itu bisa diatasi kaitannya dengan kita harus punya potensi apa gitu Nggih, ya. nggih. Jadi Mbak Sari prospeknya itu bahwa Mbak Sari bisa menciptakan kerja sendiri Nggih, nggih. ya. Mungkin membuka yang namanya konsultasi ya. Di desa itu kan misalnya ada permasalahan-permasalahan di desa ketemu dengan bidang kesra di desa ya. Sekarang ini kan ada kemiskinan, ada keterlantaran, ada kecacatan, ada korban bencana, ada korban konflik yang cemas. Nah, bisa membuka di situ ya, konsultasi ya, minta waktu kepada kepala desa membuka konsultasi itu, dan itu sangat bisa. Saya di rumah aja dengan WA dengan ini tiap malam itu tidak hanya orang tidak hanya orang di Jawa saja, kata-kata dari Irian, dari Kalimantan, dari Brunei, dari mana itu bisa diskusi gitu. Jadi sekarang tidak terlalu sulit itu ya. Jadi Mbak Sari ini prospeknya itu kalau kita bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa pekerja sosial itu punya kompetensi, punya peran, punya metode, punya teknik dan pendekatan yang berbeda dengan yang lain ya, profesi dan lain, apabila dikerjakan secara bagus akan mendapatkan hasil yang optimal. Itu yang membuat pekerja sosial laku, tanpa harus ditawarkan mereka akan dicari gitu. Nah, ini kita yang harus meyakinkan gitu ya. Nah, mulai dari diri kita sendiri, coba Mbak Sari mulai menggali potensi apa yang ada pada diri saya. Nah, itu bisa mengangkat pekerja sosial untuk bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu ya Nak ya. Pertanyaan bagus, tidak usah cemas ya, kata tadi Bapak Sadiman tadi ya. Sebetulnya memang ya tidak hanya SMK 8 tetapi banyak, tetapi khusus untuk kita ya di SMK 8 ini ya, sebetulnya bidang pekerjaan itu dibuka lebar, tetapi kita harus bisa meyakinkan ya kepada user, kepada pengguna bahwa kita itu punya satu keahlian yang mungkin berbeda ya, tidak dimiliki oleh yang lain, kompetensi keahlian yang lain ya. Kita memang kompetensi pekerjaan sosial ini adalah yang kompetensi yang memang unik ya, tidak ada samanya ya, dan sasaran garapan kita pun juga tidak berupa barang mati, tetapi itu adalah manusia, benda hidup pun itu juga manusia. Dan saya tambahkan Bapak ya, tidak usah khawatirnya lagi apa coba ya, bahwa lulusan SMK ya itu bisa BMW. Apa itu? Ya, 1, bekerja. Ya, bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian yang kedua M, kalau memang situasi dan kondisi memungkinkan, kalian juga bisa melanjutkan. Dan W, BM ya, bekerja, kemudian juga melanjutkan. Satu lagi adalah berwirausaha ya, sebagai wirausahawan. Dan ini pun Bapak untuk mata pelajaran kita itu ada yang namanya PKK, yaitu praktek ya produktif kreatif yang berkaitan dengan kewirausahaan. Bagaimana kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa kita. Dan ini juga akan menambah materi kiat sukses usaha. Kan? Ada bagaimana kiat-kiat sukses untuk menjadi seorang wirausahawan. Itu ya anak-anak ya. Semangat, tetap semangat ya untuk kalian belajar. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Oke ya. Tidak ada Bapak ya. Kita sudah cukup panjang lebar kita membahas tentang apa sih ya yang harus kita persiapkan sebelum anak-anakku ini melakukan praktek kerja lapangan ya. Tetap semangat, Anda sebagai seorang pekerja sosial, tunjukkan di masyarakat. Selain kalian mempunyai satu kompetensi kunci ya, kompetensi pokok yang harus kalian miliki, yaitu satu, mulai dari menjalin relasi, membangun jejaring, mengumpulkan data, menyajikan data, sampai kalian membuat interpretasi ya, membuat laporan. Ditambah lagi yaitu tidak kompetensi kunci adalah kompetensi tambahan, kalian harus bisa untuk bermain teknologi ya. Itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
Demikian Bapak, terima kasih Iya. sekali atas rawuhnya di SMK 8. Iya. Mudah-mudahan lain waktu kita juga ketemu lagi dan Iya. kita bisa untuk berdiskusi ya seperti ini, kita sharing ya untuk hal-hal atau topik-topik yang lain yang tentunya berkaitan dengan kompetensi kalian kita, yaitu sebagai pekerja sosial. Demikian anak-anakku semua ya, pembekalan PKL pada sore hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ya, sangat membantu. Minimal kalian sudah punya gambaran apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh kalian sebelum kalian terjun ke dunia kerja atau ke Iduka. Demikian, selamat sore semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kalau di copy untuk dokumen nanti. Lanjut.